ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, khususnya akhwat, karena ini kajian khusus muslimah dengan tema benteng bagi wanita muslimah, tapi tak terlarang untuk ikhwan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio dan TV yang ikut gabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang benteng dalam kehidupan untuk mencegah atau menghadapi gelombang fitnah. Salah satu benteng dalam kehidupan ini yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah adalah syukur. Kenapa syukur ini dianggap benteng? Apa hubungannya? Karena pertama, kita diciptakan oleh Allah untuk satu misi, satu tujuan. Apa tujuannya? Bersyukur. Hanya itu saja, tak ada tugas lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Luqman ayat 14 tentang perjalanan hidup manusia secara lengkap tapi ringkas. Sejak mulai manusia di dalam kandungan ibu, terus lahir, terus mati. Ketika lahir ada satu tugas yang Allah jelaskan. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin bertambah lemah. Ini gambaran kehidupan manusia ketika di alam rahim. 9 bulan kemudian lahir, disusui, wa fisaluhu fi amain. Setelah disusui 2 tahun, disapih. Terus tumbuh dewasa. Ketika dewasa Allah beri tugas, anishkurli waliwalidayka. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini tugas selama hidup. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali, artinya mati. Jadi mulai dari di alam kandungan, terus lahir dengan tugas bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua, terus mati. Jadi ternyata inilah satu-satunya tugas yang kita emban, bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yaitu menggunakan seluruh nikmat yang Allah gunakan, yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah. Dan inilah definisi dari syukur, yaitu isti'malu ni'amillah li ta'atihi, menggunakan seluruh nikmat Allah untuk mentaatinya.
Salah satu nikmat yang sangat besar adalah nikmat kehidupan. Wajib kita syukuri kehidupan ini. Bagaimana caranya? Gunakan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki dari kehidupan kita, gunakan untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Cara mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat yang lain-lain, gunakan seluruh nikmat itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi ibadah adalah ungkapan rasa syukur. Mensyukuri nikmat hidup, mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri segala nikmat. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, kenapa ibadah beliau itu sampai sehebat itu? Kalau sholat lama sampai bengkak-bengkak kakinya. Kata Aisyah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau ibadah sehebat ini? Kata beliau, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Jadi ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW sehebat itu sebagai gambaran hebatnya rasa syukur beliau kepada Allah SWT. Oleh karena itu Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif bab Wadhaifu Syahri Syawal, bab beberapa ibadah di bulan Syawal, beliau menyatakan ketika membahas disunahkannya saum Syawal yang 6 hari, salah satunya adalah sebagai ungkapan rasa syukur dari hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa melakukan ibadah Ramadan sebulan penuh. Siangnya saum, malamnya qiyamul Ramadan. Maka seusai itu berlalu, bersyukur kepada Allah dengan cara melanjutkan dengan saum 6 hari. Karena itu ulama as-salafus salih zaman dahulu, kalau malamnya mereka bisa tahajud, siangnya mereka melakukan saum sunnat. Dan mereka jadikan saum sunnat itu sebagai ungkapan rasa syukur atas hidayah tahajud yang telah Allah limpahkan mereka sehingga bisa tahajud. Mereka mensyukuri nikmat tahajud itu dalam bentuk ibadah sholat, ibadah saum sunat. Begitulah seterusnya. Jadi kita hidup untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Karena itu pula satu-satunya misi syaitan laknatullahi alaih adalah mencegah, menghalangi agar manusia itu tidak bersyukur. Kata syaitan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, syaitan berkata, "Tsumma la'ughwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan halangi, aku akan sesatkan manusia dari jalanmu, dari sebelah depan, dari sebelah belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Pokoknya dari semua arah syaitan menggoda manusia. Kata para ulama di antara Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ini, makna dari semua arah dengan beragam cara untuk menggoda manusia. Untuk apa? Fala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau ya Allah
tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Tidak akan mendapati kebanyakan mereka kufur. Karena itulah setan tahu tujuan diciptakannya manusia hidup di alam dunia untuk bersyukur, dihalangilah agar manusia tidak bersyukur. Maka Allah berfirman sebagai bukti suksesnya setan, faqalilu min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Inilah konsep syukur di dalam hidup. Karena itulah ketika orang bersyukur, dia sudah menunaikan amanah Allah satu-satunya selama hidup. Ketika manusia ingkar, kufur dari nikmat dan tidak bersyukur, maka dia telah terjerumus ke dalam penyimpangan pokok dari kehidupan, sehingga dia ini dianggap tertelan badai fitnah dan cobaan dalam hidup. Dari sinilah kita menyatakan bahwa sikap syukur termasuk sikap yang menyelamatkan kita dari fitnah. Sebagian ulama seperti Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani menyatakan syukur ini benteng dalam kehidupan kita yang luar biasa, harus dijaga agar tidak jebol terkena gelombang fitnah. Tak heran apabila Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat menyuruh manusia untuk bersyukur. Seperti surah Al-Baqarah 172. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Dalam surah An-Nahl 114 Allah menyatakan, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian atas nikmat Allah kalau kalian benar-benar ingin ibadah kepada Allah. Kalau ingin ibadah, bersyukurlah atas seluruh nikmat. Dalam surah Al-Baqarah 152 Allah menyatakan washkuru li wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Juga dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah menyatakan wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya, dan hanya kepada Dia kalian semua akan dikembalikan. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berisi perintah untuk bersyukur dan larangan untuk kufur. Itu yang pertama. Kedua, selain perintah, Allah pun memberi iming-iming, pangbibita, untuk memotivasi orang agar bersyukur kepada Allah. Apa iming-iming itu? Orang yang bersyukur, Allah jelaskan akan memperoleh faidah, manfaat, dan keuntungan atas syukurnya. Syukur itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat. Di antara surah An-Naml 40 Allah menyatakan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa orang yang bersyukur, maka faidah dari syukurnya akan kembali kepada diri sendiri. Tapi siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha ghani dan maha karim. Ghani itu artinya bahasa kita ghani itu kan kaya.
Tapi kaya yang hakiki artinya ghani itu nggak butuh kepada apapun dan siapapun. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani dari alam ini. Maksudnya nggak butuh apapun dari alam ini. Nah, yang kaya, yang hakiki, yang sebenarnya itu adalah yang nggak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Karena sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan hanya Allah yang begitu. Adapun manusia semakin kaya, semakin butuh kepada orang lain. Ya enggak. Nggak ada orang kaya yang kerja sendiri. Gak ada orang kaya yang nyetir sendiri. Gak ada orang kaya yang di rumahnya ngepel sendiri, nyapu sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri gitu ya. Semakin banyak kekayaannya, semakin banyak membutuhkan orang, butuh supir, butuh pembantu. Supir dan pembantuannya gak cukup satu, butuh tukang kebun, butuh asisten, butuh semuanya. Jadi semakin kaya sebenarnya semakin banyak uang bukan semakin kaya, semakin fakir. Fakir itu maknanya sangat butuh. Kalau ghani maknanya tidak butuh apapun. Semakin banyak uang, semakin tinggi jabatan, hakikatnya orang semakin fakir. Semakin butuh kepada orang banyak. Semakin banyak kekayaannya, semakin tidak mandiri dia. Karena semakin membutuhkan bantuan, termasuk bodyguard, termasuk orang yang melindungi dirinya dari mara bahaya seperti itu. Nah, Allah ghani. Makanya kata Allah, siapa yang bersyukur, syukurnya itu akan kembali kepada diri sendiri. Tapi siapa yang kufur, yang tidak mau bersyukur, Allah ghani. Allah itu nggak butuh apapun. Untuk menunjukkan syukur manusia tidak menguntungkan Allah sedikit pun. Syukur manusia tidak memberi faidah apapun kepada Allah sedikit pun. Syukur manusia itu hanya kembali keuntungannya kepada diri sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadits qudsi. Kata Allah, Ya ibna Adam, wahai bani Adam, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai anak Adam, seandainya semua orang dari awal sampai akhir, manusia ataupun jin, memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Umpamanya hati semua manusia dan jin itu seperti hati Nabi Muhammad SAW. Dari hati sebaik ini lahir ibadah yang hebat. Seandainya semua jin dan manusia ibadahnya sehebat Nabi SAW, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Allah tidak diuntungkan dengan ibadah manusia. Sebaliknya, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa min mulki syai'a, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hai anak Adam, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir, jin manusia, memiliki seburuk-buruk hati. Katakanlah semua makhluk, manusia, jin, seperti iblis hatinya. Dari hati yang seburuk ini lahir
perbuatan buruk, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, semua dilakukan. Hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Jadi manusia itu mau baik mau buruk nggak ngaruh kepada Allah. Karena apa? Allah nggak butuh apapun, termasuk nggak butuh ibadah manusia. Allah nyuruh ibadah, Allah nyuruh syukur, itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi karena sayangnya Allah kepada manusia. Disuruh ibadah agar manusia beruntung, disuruh bersyukur agar faedah dari syukurnya kembali kepada diri sendiri. Kalau manusia kufur, Allah mah nggak butuh apapun dari kalian. Ini maknanya. Man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, faedah dari syukurnya untuk diri sendiri. Siapa yang kufur, Allah mah ghani. Allah enggak butuh apapun dari kalian. Juga diterangkan dalam surah Luqman ayat 12, ayat 12. Allah menyatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, maka nikmat syukurnya, faedah syukurnya hanya untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, maka Allah Maha Ghani, Maha Hamid. Maha kaya, nggak butuh apapun dan Maha terpuji. Ya. Jadi ini iming-iming dari Allah. Siapa yang bersyukur, Allah akan memberi manfaat terhadap dia atas syukur yang dilakukannya. Apa sajakah manfaat dari syukurnya? Pertama, Allah akan memberikan balasan kepada yang bersyukur. Umum balasannya. Tapi nanti di ayat dan di hadis dirinci. Ya. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 144. Wasaya jazillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam surah Al-Qamar ayat 35. Kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Apa saja balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang bersyukur? Pertama, Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada orang itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah mengumumkan, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku. Di sini ada yang harus diperhatikan. Pertama, yang dimaksud syukur di sini syukur menurut kriteria syukur yang Allah tetapkan. Kenapa? Karena adanya huruf la. La yang dibaca pendek. La in syakartum. La di sini benar-benar. Maksudnya benar-benar teh benar, tidak salah, tidak keliru dalam hal bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang yang salah ketika bersyukur. Sekarang kan pemahaman orang tentang syukur itu identik dengan makan-makan. Kalau umpama kita dapat undangan, mohon kehadiran pada acara syukuran, langsung yang terbayang akan ada makan-makan. Kan gitunya. Syukuran itu identik dengan hajatan, dengan makan-makan. Nggak ada orang yang mengadakan acara syukuran, tapi ya, isi acaranya apa? Ngaji, doa, sudah selesai mangga bubar ke rumah masing-masing.
tecai-cai aja. Apalagi makan. Dijamin orang yang kayak gitu akan jadi omongan orang-orang. Nah gitu syukuran tanya, garing. Pasti dicela tuh. Yang namanya syukuran ada acara makan-makan. Kasihan orang miskin gak bisa syukuran kalau maknanya demikian ya. Itu bentuk syukur yang salah, yang keliru. Maka tidak akan dibalas oleh Allah. Jadi syukurnya adalah syukur yang sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ada huruf la in syakartun. Kalau kalian benar-benar bersyukur. Maknanya syukurnya itu diungkapkan dengan cara yang benar. La azidannakum. Pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kalian. Kepastiannya oleh Allah diungkapkan dua kali penekanan. Pertama ada huruf la azidannakum, la-nya dibaca pendek, jangan panjang. Kalau dibaca pendek pasti disebutnya lam taukid. Taukid itu yang menekankan, yang menegaskan, yang memastikan. Tapi kalau la-nya dibaca panjang artinya tidak, disebut la nafi. Makanya la dibaca pendek dan panjang perbedaan maknanya bertolak belakang. Kalau la panjang artinya tidak, kalau la pendek artinya pasti. Makanya jangan salah, jangan sampai dibaca la in syakartum la azidannakum. Oh bahaya. Kalau kamu bersyukur, aku tidak akan menambah nikmatku. Jadi begitu. La-nya harus dibaca pendek. La pendek disebut lam taukid artinya pasti. Ini yang pertama. Kedua ada huruf nun yang ditasydid di akhirnya la azidannakum. Tadinya azidu. Dari zada yazidu. Zada menambah. Yazidu fi'il mudhari'nya bentuk present continuousnya. Sedang atau akan. Nah, untuk ana, untuk aku azidu. Masuk huruf nun, taukid saqilah. Azidanna. Ada huruf la, ada huruf nun. La azidanna. Huruf la taukid. Nunnya nun taukid saqilah. Maknanya pasti. Dua kali Allah memastikan. Jadi siapa orang yang syukur dengan syukur yang benar, pasti kami akan memberikan nikmat tambahan kepada kalian. Tapi sebaliknya wala in kafartum, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Inna ini juga disebut huruf taukid. Makanya diartikan sesungguhnya, sungguh-sungguh, benar-benar pasti. Inna adzabi, sungguhnya azabku sangat dahsyat. Nah, ini ayat berisi targhib sekaligus tarhib. Targhib itu pangbibita. Targhib itu iming-iming. Targhib itu sesuatu yang memberikan motivasi. Apa targhibnya? Adanya kepastian tambahan nikmat yang Allah akan berikan kepada orang yang bersyukur. Ini targhib. Sehingga ketika bersyukur nikmatnya ditambah, kan semakin semangat untuk bersyukur. Semakin termotivasi untuk bersyukur. Karena kabita dengan iming-iming tadi. Dengan janji akan ditambah. Ini disebut targhib. Tapi selain targhib ada tarhib. Tarhib itu panyingsienan. Hal yang menakut-nakuti, ancaman. Ancaman kepada siapa? Kepada yang tidak bersyukur. Disebutnya kufur, lawan dari syukur. Bukan kufur
besar dalam arti keluar dari Islam murtad, bukan. Tapi disebut kufur kecil. Mengkufuri nikmat Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, disebut kufur kecil. Pelakunya tidak keluar dari Islam. Pelakunya tidak dianggap murtad. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kenapa berdosa besar? Oleh Allah diancam, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan diazab dengan azab yang pedih, dan ini pasti karena ada inna azabi lasyadid. Pertama ada inna, kedua ada huruf la sebelum syadid, la syadid, la-nya lam taukid tadi. Pasti akan kami azab, pasti akan kami siksa. Dan ini tarhib. Tarhib itu ancaman, panyingsienan yang membuat kita takut. Takut terkena azab kalau kita kufur. Pasangan targhib dan tarhib dalam sebuah kalimat memberi motivasi 2 kali lipat untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, kabita. Kedua, takut kalau ini tidak dilaksanakan. Dua-duanya memberi motivasi. Pang bibita, iming-iming memberi motivasi, ancaman memberi motivasi. Sama dengan umpamanya, seorang orang tua nyuruh ke anaknya, tuh teras kotor, kamu sapu, kemudian pel. Hanya perintah begitu, kurang tuh motivasinya, kurang dorongannya. Tapi kalau umpamanya dikasih iming-iming, kamu sapu tuh, lalu pel, nanti dikasih uang 50.000. Nah, iming-iming 50.000 nih kira-kira menggiurkan nggak? Iya, menggiurkan. Apalagi kalau iming-imingnya gede, 100.000, 500.000, 1 juta, makin gede, makin besar dorongan motivasinya. Apalagi ini tambah ancaman, tuh sapukeun buruan, terus pel terasnya. Nanti akan dikasih 50.000 atau 100.000. Kalau enggak ini sapu dihabekeun tah. Dipukulkan tah, ada ancaman. Ancaman ini ngasih motivasi untuk melakukan enggak? Iyalah. Daripada digebuk terus tidak dapat apa-apa, mending melaksanakan, aman dari pukulan dan ada uang yang bisa didapat. Ini memberi motivasi 2 kali lipat. Dan Allah Azza wa Jalla selalu demikian. Setiap kali Allah menyuruh ada 2 hal. Ada iming-iming, iming-imingnya beragam, bukan hanya satu macam. Apa saja? Ada pahala, ada ampunan, ada keridhaan, ada rahmat, ada ditinggikan derajatnya, ya. Ada iming-iming surga, ada iming-iming dilindungi dari api neraka. Itu semua iming-iming. Plus ada ancaman. Kalau enggak melaksanakan ini, awas. Dua-duanya memberikan motivasi. Nah, ini termasuk salah satu di antara faidah dari bersyukur, yaitu ditambah nikmatnya. Nikmat yang disyukuri ditambah, ya. Dan itu berlaku untuk urusan duniawi ataupun ukhrawi. Adapun urusan ukhrawi, setiap kali seseorang melakukan sebuah perintah, Allah langsung membalas orang yang melakukan perintah itu dengan balasan kontan di dunia sebelum yang tertunda di akhirat. Bagernya Allah, sayang dan cintanya Allah kepada manusia, Allah mah tidak
pernah memberikan balasan yang setimpal dengan amalan manusia, enggak. Tapi selalu lebih, selalu berlipat dan beragam. Ada yang kontan, ada yang ditunda di akhirat. Adapun balasan yang kontan, beragam. Pertama, diberi hidayah untuk melakukan amal lain. Kalau umpamanya seseorang melakukan ibadah apapun, sholat, terus sholatnya Allah terima. Allah balas dengan balasan yang kontan. Dengan beberapa bentuk balasan yang kontan. Apa saja balasan kontan? Pertama, diberi hidayah untuk melakukan amal soleh lain. Kalau sholatnya diterima, pasti seusai sholat dia akan berlanjut dengan mengamalkan amalan lain yang disyariatkan. Beres sholat, terdorong untuk zikir, wirid. Beres wirid, terdorong untuk berdoa. Beres berdoa, terdorong untuk sholat sunnah ba'diyah. Beres sholat sunnah ba'diyah, terdorong untuk melakukan baca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, mau bangkit dari masjid keluar, lihat kenceleng, ambil dompetnya, ambil beberapa lembar, masukkan. Begitu. Itu tandanya sholat orang tadi itu diterima tuh. Kalau orang itu diterima sholatnya, Allah kasih hidayah untuk wirid zikir. Dikasih hidayah untuk berdoa. Diterima juga oleh Allah. Dikasih hidayah untuk sholat sunat ba'diyah. Diterima juga. Dikasih hidayah tiba-tiba ingin membaca Al-Quran. Begitu seterusnya. Ini balasan kontan yang pertama. Kalau ditolak, beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ambil HP, langsung chatting, langsung browsing, tidak wirid, atau langsung viewer saja. Waktu sholat duhur itu sudah kabayang tuh menu makan siang. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung gajlan. Orang itu tidak diberi hidayah untuk wirid, untuk zikir, untuk doa, untuk sholat ba'diyah. Menunjukkan Allah nggak suka dengan sholatnya tadi. Mungkin kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutaba'ah. Akhirnya nggak Allah balas dengan hidayah untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Sering saya ungkap perkataan para sahabat, dan ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, mauquf dengan makna marfu. Mauquf itu ucapan para sahabat, tapi isinya diyakini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bukan ranah ra'yu, ya. Mereka menyatakan man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Lianna Allah idza taqabbala amala 'amdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dahu. Siapa yang melakukan satu kebaikan ibadah lalu diikuti dengan ibadah kedua, maka ibadah kedua ini menjadi tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seseorang, Allah berikan hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya setelahnya. Begitulah seterusnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kedua, balasan kontan yang kedua, adanya ketenangan jiwa. Ketentraman batin yang Allah akan berikan kepada orang itu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman batin kepada orang-orang mukmin setelah mereka melakukan ibadah untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada.
Ketenangan batin, ketentraman jiwa inilah yang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut jannatud dunya, surga dunia. Kata beliau, inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang sudah merasakan surga, siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Kata Imam Ibnu Qayyim, muridnya nih, yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, surga dunia yang dimaksud oleh gurunya adalah ketenangan batin, ketentraman jiwa ketika melakukan ibadah sehingga betah. Itulah surga dunia. Siapa yang ketika di dunia ibadahnya tidak nikmat, ibadahnya tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram, jangan berharap dia akan masuk surga. Bahkan akan terancam neraka. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang yang salat. Itu apa? Orang yang sholatnya sahun, lalai, tidak ada kekhusyuan, tidak ada kenikmatan. Tidak ada ketenangan jiwa, tidak ada ketentraman batin. Orang yang ibadah sholatnya tidak nikmat terancam. Fawailul musallin. Ini menunjukkan apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam tadi. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa orang yang belum memasuki surga dunia, maknanya belum merasakan nikmat tentramnya ibadah, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Jadi surga dunia berupa ketenangan jiwa, ketentraman batin, itu balasan kontan yang Allah berikan kepada orang yang beribadah di dunia. Ini balasan kontan yang kedua. Balasan kontan ketiga di dunia tergantung jenis amalannya. Kalau amalannya berupa infak dan sedekah, balasan kontannya Allah lipat gandakan hartanya. 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat atau lebih lagi. Kalau diniatkan infak sedekahnya itu umpamanya untuk menyembuhkan penyakit yang sudah kronis, sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh juga, lalu dia bersedekah. Sedekahnya ikhlas lillahi ta'ala, ingin dapat pahala, ingin menghapuskan dosa, plus diselipkan niat ingin sembuh dari penyakit. Allah akan sembuhkan penyakit. Ini yang kontan. Boleh? Boleh. Karena Nabi menyuruh, dawau mardhakum bis sadaqah. Dan ini yang disebut dengan ilaj syar'i. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan ini yang disebut dengan pengobatan syar'i. Mungkin nggak ada alasan rasional, alasan logis, alasan yang ilmiah. Apa hubungannya sedekah dengan kesembuhan penyakit? Tidak ada penjelasan ilmiahnya seperti dokter ngasih obat atau terapi pengobatan yang logis lainnya. Akupuntur kayak gitu ya, pijit refleksi kayak bekam kayak. Itu ada alasan ilmiahnya, ada penjelasan yang rasional, yang logis, yang ada hubungan sebab akibatnya itu ada. Tapi kalau sedekah apa penjelasan ilmiahnya? Nggak ada. Tapi Rasul SAW menyuruh. Dan ini sebagai balasan kontan dari sedekah dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang melakukan sedekah. Salah satu niat, bukan satu-satunya niat. Salah satu niat sedekahnya untuk menyembuhkan penyakit. Niat yang lainnya untuk memperoleh ridho Allah, rahmat Allah, cinta Allah, pahala dari Allah, ampunan dari Allah juga jelas harus disertakan sebagai niat pokok. Tapi salah satu niatnya diselipkan. Semoga sembuh penyakit saya dengan ini. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Sering saya ungkip.
Ibnu Mubarak memiliki luka di kakinya 7 tahun gak sembuh-sembuh. Udah berobat ke sana kemari. Lalu nanya ke gurunya. Apa kata gurunya? Coba kamu sedekah. Karena Rasul SAW menyatakan, dawau maradhakum bis sedekah. Akhirnya beliau membuat sumur. Setelah air keluar, semua orang dibebaskan untuk ngambil air itu sebagai sedekah. Cuma 7 hari sembuh itu lukanya. Yang biasa berdarah, bernanah, sembuh. Ya. Nah itu yang kontan. Termasuk bersyukur. Kalau orang melakukan ibadah dalam bentuk syukur. Pertama, ada yang kontan balasannya. Apa yang kontan? Tadi setelah bersyukur Allah beri hidayah untuk melakukan ibadah lainnya. Kedua, orang yang bersyukur Allah berikan kenikmatan rohani. Kebahagiaan, kepuasan batin. Yang ketiga, nikmatnya ditambah. Jangankan Allah yang maha adil, maha bijak. Kita aja manusia, kita bos umpamanya. Punya banyak karyawan. Di antara karyawan ada yang diberi amanah jabatan tertentu nih. Dengan fasilitasnya, kendaraan dinas. Orang ini mensyukuri jabatan yang kita berikan. Dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya sesuai dengan harapan kita. Bagus. Sehingga memberikan keuntungan kepada perusahaan kita. Kendaraan dinasnya dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sehingga tetap kelihatan baru. Nah, coba sikap kita sebagai bos, sebagai owner perusahaan kepada orang yang kayak gitu gimana? Oh, ini orang terpercaya ya. Jabatannya dinaikkan, gajinya dinaikkan, fasilitasnya juga ditambah. Itu orang, itu manusia, apalagi Allah. Kalau Allah berikan nikmat ini amanah, lalu dia syukuri, Allah tambah. Tapi kalau umpama kita kasih jabatan kepada orang itu menyia-nyiakan jabatannya. Setelah punya jabatan dia malas. Mobil dinasnya, kendaraan dinasnya tidak dipelihara, tidak dijaga. Hanya sebulan 2 bulan rusak ke bengkel terus. Merugikan perusahaan kita. Apa sikap kita? Bisa-bisa diturunkan. Dicopot dia dari jabatannya, diturunkan. Asalnya manajer, diturunkan jadi cleaning service. Fasilitasnya diambil lagi atau diganti, asalnya mobil jadi motor atau sepeda. Gajinya juga diturunkan, bahkan kalau parah banget dipecat. Kalau umpamanya super parah, umpamanya korupsi dia. Dari jabatannya itu bukan hanya dipecat tapi dipidana, dilaporkan, dipenjara. Kan begitu tuh. Karena apa? Orang itu tidak amanah. Apalagi Allah SWT. Kalau orang dikasih nikmat tidak disyukuri bahkan kufur, apa yang terjadi? Bukan ditambah itu. Dicabut nikmat tersebut, Allah ganti dengan azab. Karena apa? Karena orang itu tidak amanah alias khianat terhadap nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu khianat kepada Allah dan Rasulnya dan khianat kepada amanat-amanat kamu padahal kamu mengetahuinya. Nah, jadi salah satu di antara iming-iming yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur adalah diberikan nikmat tambahan. Ini yang pertama.
Iming-iming yang kedua, orang yang bersyukur akan memperoleh keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan ridho kepada kalian. Apa untungnya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla? Kita sudah pernah membahas makna ridho beberapa pertemuan yang lalu. Dan ridho ini termasuk di antara salah satu benteng juga dalam kehidupan. Makna ridho secara bahasa adalah sururul qalbi, senangnya hati, senangnya perasaan. Apakah Allah memiliki sifat tenang, gembira, bahagia? Ya. Pertama, ridho mengandung makna bahagia, gembira. Kedua, Allah sendiri menyatakan, lallahu asyaddu farhan. Allah itu benar-benar sangat bahagia. Bitaubati abdihi hina yatubu ila. Dengan taubatnya seorang hamba ketika hamba itu bertobat, melebihi kebahagiaan seseorang yang ada di tengah padang pasir dengan membawa perbekalan di kudanya, kudanya hilang, lari, kabur. Di sana ada makanan, ada minuman, semua perbekalan. Akhirnya dia putus asa, menanti kematian di tengah padang pasir tanpa makanan, tanpa minuman. Coba. Akhirnya dia berbaring di bawah pohon, putus asa dari kehidupannya. Ketika putus asa begitu, tiba-tiba kudanya datang lagi. Senang dia, bahagia. Saking bahagianya dia ngomong salah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farh. Dia salah omong saking bahagianya, saking senangnya. Harusnya kan, ya Allah engkau Rabbku, aku hambamu, kan gitu ya. Ini terbalik. Kalau ucapan itu dilakukan dalam kondisi normal, orang itu kufur. Ya Allah engkau hambaku, aku Rabbmu, kan bisa kufur itu dengan ucapan. Tapi karena saking gembiranya salah omong. Allah lebih bahagia lagi, lebih gembira lagi. Ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah bahagia atau gembira atau senang. Dan ini sudah salah satu yang terkandung dalam sifat ridho. Kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, maka apa akibatnya? Akibatnya Allah akan memberikan perlindungan, bimbingan, mengabulkan semua doa dan permintaannya. Di dalam ridho ada mahabbah, ada cinta. Allah menyatakan fi idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'ataituhu wa la in ista'adhani la'idhannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, ini salah satu kandungan ridho. Aku akan jadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatan, dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya, dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya, dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu, pasti akan aku berikan. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada orang yang sudah diridhoi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, jadi faidah kedua dari syukur
dapat keridhaan Allah. Ketiga, dapat ampunan. Dosa-dosanya berguguran. Kenapa? Karena syukur ini termasuk minal hasanat. Kebaikan. Kenapa itu kebaikan? Karena melaksanakan perintah Allah. Allah merintahkan bersyukur dan semua yang Allah perintahkan hasanat. Siapa yang melakukan hasanat, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, hasanat bisa menghapus pahala. Semua kebaikan apapun termasuk bersyukur bisa menghapus, bukan menghapus pahala, menghapus dosa, afwan. Menghapus dosa. Pahala kebaikan menghapus dosa. Makanya Nabi SAW menyuruh, fa'at bi'issai'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Kalau kita sudah terlanjur berdosa, berbohong, berdusta, atau bergibah, ngerumpi, cepat-cepat ikuti dengan kebaikan. Cepat infak, sedekah. Cepat baca Al-Quran. Cepat wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tergantung waktu itu. Kalau nggak ada sholat apapun, minimal sholat syukur wudhu. Ya. Lakukan kebaikan setelah kita berdosa. Kebaikan itu menghapus dosa yang tadi dilakukan. Bersyukur adalah kebaikan. Pasti menghapus dosa. Plus dapat pahala. Pahalanya enggak kaleng-kaleng, besar. Ampunannya enggak kaleng-kaleng, besar. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 36 Allah Azza wa Jalla menyatakan ayat ini panjang. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Salah satunya adalah wasyakirina wasyakirat. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah, baik laki-laki ataupun yang perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan berikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunannya besar, pahala besar. Makna ampunan yang besar artinya ampunan itu menghapus dosa dengan jumlah yang banyak. Dosa-dosa yang banyak dihapus. Dan wa ajran azima. Dapat pahala yang juga besar. Pahala yang besar mengakibatkan apa? Timbangan kebaikannya akan berat. Ampunan yang besar menyebabkan apa? Timbangan dosanya mendadak mengecil, berkurang, ringan. Kalau ditimbang, karena dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya dibanding dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang senang, yang gembira. Ya. Nah, salah satu amalan yang menyebabkan pahala nambah banyak, dosa berkurang, terhapus banyak, bersyukur. Dan ini menjadi anugerah yang sangat besar bagi kita. Efeknya apa? Efeknya kalau pahala nambah, dosa berkurang, berarti jiwa yang tadinya kotor oleh dosa tadi menjadi lebih bersih daripada sebelumnya. Apa efeknya? Efeknya dosa memperkeras hati, berkurang dosa melunakkan hati. Efeknya dosa itu membuat kita malas ibadah, berkurangnya dosa, berkurang kemalasan, muncul semangat untuk ibadah. Efeknya kalau dosa memberi semangat besar untuk maksiat, maka berkurangnya dosa,
memberikan efek melemahkan keinginan untuk bermaksiat. Dan salah satu penyebab dari hal itu memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi faedah syukur yang berikutnya adalah menghapus dosa dan nambah pahala. Faedah syukur yang selanjutnya adalah orang yang bersyukur oleh Allah Azza wa Jalla memperoleh pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sanjungan atau pujian kepada yang bersyukur adalah orang bersyukur itu dianggap orang yang sudah mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Baik ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyah. Ayat kauniyah adalah fenomena alam. Seluruh kejadian di alam jagat raya ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat syar'iyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dua-duanya mengandung pelajaran yang luar biasa. Dan pelajaran yang luar biasa dari kedua ayat-ayat Allah dianggap, difahami oleh orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman ayat 31, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Inilah faedah yang berikutnya. Faedah yang selanjutnya dari bersyukur adalah orang yang pandai bersyukur adalah orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla baik di dunia ataupun di akhirat. Ketinggian derajat ini disebabkan karena orang yang bersyukur dianggap orang yang sudah mampu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Orang yang bersyukurlah orang yang menggunakan lisan dan kedua bibirnya untuk hanya kebaikan. Untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk berdoa, untuk belajar dan mengajarkan ilmu, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, karena begitulah salah satu fungsi dari nikmat lisan. Allah menyatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi kamu dua mata, satu lisan dan dua bibir? Ini nikmat Allah. Oleh orang yang bersyukur, dua-duanya digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Lisan digunakan untuk berbuat, untuk berkata baik atau diam, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Begitulah. Seluruh anggota tubuh nikmat yang Allah. Orang yang bersyukur akan menggunakannya untuk ibadah. Begitulah seterusnya. Diberi harta. Orang yang bersyukur akan menggunakan hartanya itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai nolong orang, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kepada manusia. Itu semua perintah Allah untuk seluruh indera kita oleh orang yang bersyukur dianggap akan digunakan
untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Apa akibatnya? Akibatnya Allah angkat derajat dia lebih tinggi daripada sebelumnya. Tidak hanya di dunia, sampai juga di akhirat nanti. Ayat-ayat yang menjelaskan semua itu amat sangat banyak ya. Tapi kita cukupkan penjelasan ayat itu sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan hadis dan ucapan para sahabat tentang orang-orang yang bersyukur. Hadis-hadis tentang syukur akan banyak sekali. Di antaranya, hadis ini bernada perintah untuk memohon kepada Allah agar dianugerahi sifat syukur. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Fala tada' dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Hai Mu'adz, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan di akhir setiap salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. 3 minta tuh. Kapan ini dibaca? Para ulama ikhtilaf. Mereka berbeda pendapat dalam hal makna dubur. Di sini dikatakan jangan kamu tinggalkan di dubur setiap sholat. Dubur itu bagian belakang, di akhir. Sebagian ulama menyatakan di dalam sholat di akhir sebelum salam. Sebab dubur dari sesuatu adalah bagian dari sesuatu itu. Dubur sholat adalah bagian akhir dari sholat sebelum salam. Sebagian ulama menjelaskan baca itu seusai membaca doa tahiyat akhir sebelum salam. Setelah umpamanya min fitnatil masihid dajjal. Itu akhir dari doa tasyahud akhir sebelum salam baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dubur itu bagian di akhir tapi bukan termasuk bagian dari sholat itu. Sebab Nabi SAW juga menyatakan siapa orang yang membaca di dubur setiap sholat, tasbih 33, tahmid, ya, kemudian takbir, dan di akhir dengan tahlil akan begini-begini. Kapan itu dibaca? Di dalam sholat apa di luar? Di luar sholat. Maka doa ini pun, kata ulama pendapat yang kedua, baca seusai sholat, seusai salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kapan waktunya? Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ketika membahas bab azkarus zikir ba'da sholat. Ya. Pertama, begitu selesai sholat istighfar 3 kali. Terus setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Lalu membaca berapa doa sebelum tasbih, tahmid dan takbir membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lalu tasbihlah 33 kali. Gak perlu pakai ilahi ya Rabbi subhanallah, enggak. Ilahi ya Rabbi bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Langsung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan seterusnya. Mana yang lebih kuat? Syekhul Islam Ibn Taimiyah
memberikan solusi jalan keluar. Dubur itu bisa bagian dari sholat, bisa di luar sholat. Cuma mempelajari semua dalil yang ada adalah bila apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berupa doa permintaan, sebaiknya dilakukan di dalam sholat sebelum salam. Tapi kalau yang diajarkan di dubur setiap sholat itu adalah berupa zikir bukan doa, sebaiknya diucapkan, dilakukan seusai salam. Seperti tadi, siapa yang berkata di dubur setiap sholat, tasbih, tahmid, dan takbir, terus la ilaha illallah, maka akan begini, begini, begini. Itu doa apa zikir? Itu zikir. Maka lakukan seusai sholat. Tapi kalau Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu apa? Doa permintaan. Maka sebaiknya lakukan sebelum salam, ya. Dan isinya salah satunya minta hidayah agar diberikan sifat selalu bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Inilah hadis pertama. Hadis kedua. Syukur menjadi penyebab takjubnya Allah dan Rasulnya kepada seorang hamba. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min an inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra syakara fakana khairallah wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Siapa yang takjub? Allah dan Rasul. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Kenapa takjub? Semua urusannya itu baik, nggak ada yang buruk. Dan ini tidak layak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Kalau dia orang mukmin itu diberikan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, dia bersyukur. Dan syukur ini baik akibatnya bagi dirinya. Kalau diberikan kemadharatan, nyeri, kaperi, penderitaan, dia bersabar. Dan sabar ini baik akibatnya bagi diri. Lihat, apapun yang menimpa orang mukmin direspon, diantisipasi dengan sebaik-baik cara. Kalau diberi kesenangan syukur, diberikan kesedihan sabar. Dua-duanya baik. Tak ada yang berakibat buruk. Ini yang membuat Allah dan Rasulnya takjub kepada orang tersebut. Orang mukmin. Salah satu penyebab takjubnya Allah dan Rasulnya adalah sikap syukur terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ikhwati fillah, materi ini masih belum tuntas, ada banyak poin yang harus disampaikan. Tapi waktu yang kita miliki sudah sangat terbatas menjelang sholat zuhur. Kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini dan kita masih punya beberapa saat untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jangan ada lagi yang bertanya, mungkin waktunya nggak cukup. Ana pernah dengar hadis, apabila seorang hamba diberi kenikmatan tapi tidak pernah bersyukur, maka Allah akan mengambil kembali kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang mau ana tanyakan, kenikmatan yang akan diambil lagi oleh Allah di sini maksudnya kenikmatan lahir, harta, atau kenikmatan batin. Karena banyak orang yang kaya tidak pernah bersyukur tapi malah menambah kaya. Sedangkan orang yang pandai bersyukur kebanyakan orang yang serba kekurangan. Apakah hadis ini hanya berlaku bagi orang muslim dan beriman saja? Taib, barakallahu fiik.
Itu kandungan ayat. Itu surah Al-Anfal. Ayat 53 kira-kira ya. Allah menyatakan, "Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu menjadi azab. Dengan cara nikmat itu tidak disyukuri, Allah cabut itu nikmat dan Allah ganti dengan azab. Ya. Nah, apakah ini berlaku bagi seorang muslim atau berlaku bagi semua? Berlaku bagi semua, termasuk orang kafir? Iya. Tapi kenapa orang kafir dikasih banyak harta, kekuasaan, dia zalim dengan harta dan kekuasaan. Tidak bersyukur, kok kekuasaannya nambah, kekayaannya juga nambah, kan gitu ya. Nah, pertama yang dimaksud nikmat bukan kekayaannya. Tapi apa? Tapi kebahagiaan yang lahir dari kekayaan. Kebahagiaan, kepuasan batin, manfaat dari kekuasaan. Bukan ilmunya yang merupakan nikmat, tapi manfaat dari ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ya, bukan badannya dan kesehatannya, tapi manfaat yang lahir dari kesehatan tersebut yang merupakan nikmat. Ketika ada orang punya harta tapi tidak disyukuri, maka hartanya tetap. Tapi manfaat dari harta itu hilang, dicabut. Apa manfaat dari harta? Kesenangan, kebahagiaan. Orang banyak diberi harta tapi tidak bahagia, stres. Dan realita mengatakan begitu. Coba orang-orang yang terjerat narkoba, mabuk-mabukan, itu mencari kesenangan, mencari ketenangan. Karena apa? Karena stres. Orang-orang yang lari ke tempat-tempat hiburan malam, ke diskotik, joget-joget, mabuk-mabuk, ke karaokean, nyanyi-nyanyi. Apa yang mereka cari? Kesenangan, kegembiraan. Kenapa? Karena stres. Nah yang kayak gitu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Orang miskin mah gak akan sanggup mabuk, minum. Ya, karena mahal, satu botolnya aja jutaan. Mending kena cikopi 2.000 juga nikmatnya. Orang yang miskin tidak bisa umpamanya ke diskotik karena Wallahualam apa bayar apa tidak ya. Tapi minimal harus minum di sana ya. Harus bayar perempuannya di sana dan seterusnya. Itu hanya orang-orang kaya. Jadi nikmat kekayaannya tidak lagi terasa. Tambah kaya, tambah stres dia. Banyak perusahaan, banyak yang harus difikirkan. Takut yang di sana rugi, takut yang di sini dikorupsi, takut yang di sana begini begitu. Akhirnya stres. Demikian juga kekuasaan, takut digoyang oleh lawan politiknya, takut dipecat, takut umpamanya dipermasalahkan, takut seusai tidak berkuasa lalu dipidana oleh lawan politik. Stres mereka. Berkuasa, berharta tapi tidak bahagia dengan kekuasaan dan harta yang dimilikinya ya. Bertambah berkuasa, bertambah kaya, bertambah stres mereka. Bertambah tidak bahagia. Makanya orang yang kayak gitu karena insomnia, susah tidur. Baru tidur kalau sudah makan obat tidur gitu. 1 butir tidur. Seminggu, 2 minggu, imun tuh. 2 ya.
tidur lagi nyenyak. Seminggu, 2 minggu, imun lagi nambah 3. Kalau sudah 4, tidur selamanya. Alias mati kan gitu ya. Jadi itu berlaku bagi semuanya. Wallahu a'lam. Ini curhat. Dulu suami saya orang baik. Saya punya suami udah beberapa kali. Saya punya suami udah beberapa kali. Ganti-ganti gitu. Kayak bisi ayat cileh, bisi salah baca. Saya punya suami udah beberapa kali suka chattingan sama lawan jenis. Oh, suaminya sekali. Yang beberapa kali itu kepergok chattingan sama lawan jenis. Saya kesindir nih, sebab saya sering chattingan sama akhwat. Tapi menjawab pertanyaan, konsultasi gitu, gak macem-macem kok. Saya sudah ada buktinya, tapi saya sebagai istri udah berapa kali ngasih kesempatan sama suami saya. Apa yang harus saya lakukan menyikapi suami seperti itu? Pertama, pastikan dulu apa isinya. Siapa tahu memang isinya normal wajar. Mungkin umpama panitia ikhwan dan akhwat komunikasi ya. Akhwat nanti tolong siapkan ini di daerah akhwat gini. Chatting kan? Iya. Chatting ini tak lebih enteng, lebih ringan daripada ngobrol antara ikhwan dan akhwat. Ngobrol ikhwan akhwat saja secara syar'i boleh. Nabi SAW suka ngobrol sama akhwat dulu, suka. Tapi menjawab pertanyaan atau konsultasi. Para istri Nabi suka ngobrol sama para sahabat, suka. Tapi dari balik hijab kalau datang ke rumah. Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian mau bertanya kepada para istri Nabi, bertanyalah dari balik hijab. Para sahabat suka bertanya, suka ngobrol dengan para wanita. Tapi dengan aturan. Apa aturannya? Tundukkan mata, tidak boleh berkhalwat ya, dan seterusnya. Itu. Ngobrol aja boleh. Isi obrolnya normal wajar. Kemudian jaga pandangan. Nah, chatting jauh lebih aman. Selama kontennya, isinya wajar normal. Boleh. Jadi chattingan untuk hal-hal yang memang perlu nggak masalah, sama dengan ngobrol. Bahkan lebih enteng, lebih ringan, lebih aman, lebih selamat dibanding ngobrol. Ngobrol aja boleh. Selama menjaga sikap, menjaga pandangan, menjaga juga isi pembicaraan dan nada pembicaraan. Firman Allah kepada para istri Nabi, wa qulna qawlan ma'rufa. Ya. Wala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para wanita, jangan kalian genit-genitkan suara kalian ketika berbicara dengan laki-laki. Sehingga laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan nada suaramu. Tapi berkatalah kamu dengan perkataan yang baik. Boleh ngobrol, tapi perkataannya yang baik, nada bicaranya jangan digenit-genitkan, isinya normal wajar. Itu ngobrol boleh, apalagi chatting ya. Nah jadi pastikan dulu, jangan-jangan itu normal wajar. Kalau itu normal wajar biasa nggak masalah. Mungkin oleh suami diperlihatkan nih. Kadang-kadang oleh suami disembunyikan, iya terus terang saya menyembunyikan beberapa chatting saya dengan akhwat dari istri saya dulu. Kenapa? Karena banyak rahasia. Bukan rahasia yang dicuri, yang layak dicurigai, tapi chatting atau chat dari akhwat itu ada yang berupa aib rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Saya tahu karena harus memberikan solusi syar'i. Umpamanya mungkin pertengkaran suami istri atau aib tertentu, orang lain nggak boleh tahu. Saya diberitahu untuk memberikan solusi ya. Makanya
Tolong yang ini mah jangan dibuka, jangan dibaca. Yang lainnya baca. Aya naon ya teh? Ada aib orang yang tidak boleh diketahui. Gitu. Nah pastikan kalau itu chattingannya normal wajar, bukan masalah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau chattingannya sayang-sayangan, sayangku ingat nggak ke aku, ini yang bahaya ya. Kalau umpamanya tanpa disengaja, tanpa diintip-intip, terketahui, apa yang harus dilakukan? Ingatkan bahwa itu dosa, bahwa itu bisa menimbulkan fitnah, bahwa itu bisa merampas kenikmatan ibadah, bahwa itu bisa membuat malas ketika ibadah, bahwa itu nanti akan menjurus ke arah yang lebih buruk. Diingatkan saja ya. Kontrol ibadahnya, ajak ngaji, suruh baca Al-Quran, suruh saum Senin Kamis, saum sunat, ajak tahajud. Karena apa? Semua ibadah tadi nanti itu akan melunakkan hati, akan menambah iman. Kalau iman nambah, hati lunak, insya Allah dia akan jaga diri dari hal-hal yang terlarang seperti itu ya. Wallahu a'lam. Setiap kajian, ana sering menulis pertanyaan. Semoga Ustadz tidak bosan melihat tulisan ana dan tidak bosan menjawab. Enggak. Ini dijawab, ini dibaca. Ya, tulisan ini sering muncul. Di pekan kemarin, Kamis dan Jumat, ana terpaksa memakai ojek online untuk menghadiri kajian karena jalanan macet dan waktu mepet. Dikarenakan sholat dulu di rumah. Jadi ana berangkat jam 3:30. Kalau ana pergi awal dari rumah, anak-anak belum pulang karena sekolahnya pulang jam 9. Karena sekolahnya pulang jam 3. Yang mau ana tanyakan, apa kemarin pakai ojek online termasuk udzur syar'i? Meskipun ana sudah tahu kalau akhwat tidak boleh memakai ojek online. Kata siapa? Boleh. Asal supirnya wanita. Dan ada ya supirnya wanita. Kemarin saya ketemu, lihat ada ojek online pakai jaket tertentu, wanita ada. Tapi saya nggak naik, enggak. Hanya lihat, oh ada gitu. Jadi kalau bisa, cari, minta nomornya. Dan nanti langganan gitu. Jadi boleh asal supirnya sesama wanita. Yang masalah adalah supirnya lelaki kan dempet kalau motor ya. Bahaya. Apakah berangkat kajian dengan tergesa-gesa hukumnya sama dengan mendatangi masjid untuk sholat dengan tergesa-gesa? Beda. Kalau ke masjid tergesa-gesa tidak boleh lari. Ya, santai saja. Kalau ternyata masbuk harus nambah ya. Kalau masih keburu ruku berarti tidak perlu nambah ya. Salah satu hikmahnya kalau tergesa-gesa masuk langsung takbir dalam keadaan terengah-engah dia baca dan ini nggak bagus ya. Kalau untuk sholat, tapi kalau untuk kajian nggak apa-apa tergesa-gesa. Kalau waktu mepet seperti itu lebih baik Anda tidak usah hadir atau pakai ojek online, tetaplah hadir ya, walaupun terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak ngaji sama sekali. Dan cari yang supirnya perempuan. Terakhir ya, sebentar lagi mau zuhur. Apa betul kita diwafatkan sesuai kebiasaan? Apabila dulu pernah melakukan dosa besar, sekarang udah tobat dan tidak mengulang lagi, apakah itu tidak akan terjadi saat menjelang kematian? Ya, itu isyarat dari sebuah ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Kata Ibnu Mas'ud,
radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, makna ayat itu adalah hiduplah kalian di atas Islam selama hidup. Maka matinya juga akan di atas Islam. Ya, karena man asya ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Siapa orang yang hidup di atas suatu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan itu. Siapa yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu. Jadi kalau selama hidup kita Islam, matinya akan Islam, dibangkitkan dalam keadaan Islam juga. Imam Al-Qurtubi menukil beberapa kisah. Jadi orang yang hidupnya terbiasa dengan sebuah maksiat dosa, matinya di atas dosa. Ada orang yang kebiasaan